Viral tudingan selingkuh Ridwan Kamil atau RK, hoax atau fakta, dan bagaimana aturan hukum kita terkait dengan pencemaran nama baik, terutama di era digital sekarang ini. Di tengah ramainya kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Lisa Mariani atau LM terhadap Ridwan Kamil atau RK, publik kita bertanya-tanya, apakah isu ini benar dan apa konsekuensi hukumnya jika tuduhan perselingkuhan dan anak di luar nikah ini terbukti fitnah atau tidak benar, dan apa efeknya jika korban dalam kasus ini diam saja atau Ridwan Kamil tidak ada upaya. Sebelum membahas lebih jauh terkait aturan sanksi hukum bagi pelaku, kapan sebuah perbuatan atau tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan atau fitnah atau pencemaran nama baik? Pertama, kalau informasi yang disebarkan ternyata tidak benar atau palsu atau hoax, karena klaim tersebut dilakukan tanpa didukung oleh bukti atau fakta, atau seperti tidak ada bukti bahwa anak tersebut hasil perselingkuhan atau zina. Lalu yang kedua, kalau tuduhan tersebut disebarluaskan kepada orang lain, dan khusus Undang-Undang ITE, kalau tuduhan tersebut dibagikan ke publik melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, televisi atau platform lain. Lalu yang ketiga, kalau tuduhan tersebut dengan maksud atau niat untuk merusak reputasi atau nama baik seseorang, atau ada maksud untuk menjatuhkan martabat seseorang atau korban. Pertanyaannya, apa sanksi hukum terkait pencemaran nama baik menurut KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE? Berdasarkan pasal 310 dan 311 KUHP, menuduhkan sesuatu tanpa bukti yang bisa merusak nama baik atau reputasi seseorang bisa dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan atau fitnah dengan ancaman hukuman penjara dari 9 bulan sampai 4 tahun. Kalau ternyata si pelaku tidak bisa membuktikan tuduhannya. Jika tuduhan tersebut selanjutnya tersebar di media sosial atau media online seperti Facebook, Instagram, Twitter, maka berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pelaku bisa dijerat pidana penjara maksimal 4 tahun penjara atau denda maksimal 750 juta rupiah. Lalu, pertanyaannya, langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh Ridwan Kamil atau RK atas tuduhan yang tidak benar ini, atau seandainya berita ini adalah hoax? Pertama, kumpulkan bukti digital, bisa berupa bukti rekam chat WA, screenshot, unggahan saksi atau keterangan ahli. Misal, ada bukti tes DNA jika ada klaim bahwa anak dalam kasus Ridwan Kamil ini bukanlah anak dari Ridwan Kamil atau RK. Lalu yang kedua, lakukan klarifikasi ke publik untuk transparansi, yaitu rilis pernyataan resmi secara langsung atau melalui kuasa hukum untuk membantah tuduhan tersebut. Atau ada bukti hukum misalnya surat atau tes DNA untuk memutus rantai hoax yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak dari Ridwan Kamil atau RK. Lalu yang ketiga, segera buat lapor polisi, karena dengan buat laporan polisi sudah cukup membuktikan bahwa tuduhan tersebut itu tidak benar atau fitnah atau merupakan pencemaran nama baik. Nah, laporan polisinya dibuat secara resmi, misalnya dengan menggunakan pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Lalu yang keempat, gugat perdata dengan tuduhan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian reputasi atau nama baik seseorang, atau moral atau finansial atau kerugian yang akibat adanya tuduhan tersebut yang dilamatkan pada Ridwan Kamil atau RK. Pertanyaannya, bagaimana kalau di tengah isu ini tiba-tiba kedua belah pihak sepakat berdamai atau tidak ada upaya atau tindakan hukum? Jika ingin menghindari sorotan media, bisa diajukan mediasi untuk upaya damai atau restoratif justice. Tapi risikonya, hal ini bisa dianggap sebagai sebuah pengakuan tidak langsung. Artinya,
Jika tidak ada upaya hukum, ada beberapa risiko yang harus dihadapi Ridwan Kamil atau RK. Pertama, reputasi atau nama baik dari Ridwan Kamil atau RK akan terus tercemar karena masyarakat mungkin akan percaya atas adanya tuduhan atau berita tersebut karena tidak ada tindakan hukum atau perbuatan apapun dari Ridwan Kamil atau RK untuk menangkis pemberitaan tersebut. Lalu yang kedua, bisa menjadi presiden buruk bagi korban atau Ridwan Kamil dan pelaku atau oknum yang lain yang bisa merasa bebas untuk menyebar fitnah serupa. Lalu yang ketiga, karena ada dampak psikologis karena korban dan keluarga bisa stres berkepanjangan, termasuk berdampak bagi karir politik Ridwan Kamil atau RK ke depannya. Jadi, menurut rekan-rekan, apakah Ridwan Kamil atau RK harus mengambil langkah tegas ke jalur hukum atau ada cara lain untuk membersihkan nama baik dari Ridwan Kamil atau RK di hadapan publik? Silakan komentar dan subscribe channel ini untuk update edukasi hukum terkini. Akhir kata, ingat, sebarkan informasi dengan bijak, cek fakta sebelum share. Salam dari saya.